Tuhan yang berjanji tak sekalipun kau ingkari. Kita perlu memahami dulu kalau misalnya firman, ya tadi benar ya, definisi firman Tuhan itu apa sih ya. Kalau dari kita kan memang di 2 Timotius 3:16 seperti yang Bro Kafir bilang kan memang pertama fungsinya apa gitu. Nah yang pertama seharusnya fungsinya itu mengungkap, mengekspos atau Tuhan menyatakan dirinya seperti apa kepada umatnya melalui nggak cuma melalui bahwa saya lah begini, saya lah begitu, nggak cukup gitu. Tuhan juga harus menyingkapkan dirinya dengan keberadaannya bersama dengan umat ataupun bersama dengan manusia. Nah di sini ada kelemahannya gitu kan, artinya gini, secara antropologis dan bisa terbukti ya secara antropologis dokumentasi bangsa Israel ataupun dari zamannya Abraham, Tuhan selalu menyatakan firman-Nya itu terkadang langsung, terkadang memang memakai utusan, tapi di perjanjian lama lebih banyak Tuhan menyatakan dirinya secara langsung. Dari zaman Abraham sampai dengan Musa, bahkan sampai zaman Gideon, bahkan sampai zaman Elia dan segala macam, itu Tuhan selalu konsisten menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya kepada manusia pilihannya. Nah, kalau kita lihat dari kitab sebelah, terus tiba-tiba ada yang mengambil kisah-kisah Tuhan yang ada perjanjian lama sama perjanjian baru, tapi berubah pola. Tiba-tiba sesosok sembahan itu jadi pemalas, cuman kirim kurir. Dan selalu kirim kurir itu ada 2 hal. Pertama memang dia malas ketemu dengan baginda nabinya. Yang kedua memang ternyata memang beda figur. Dan dua-duanya tetap aja menandakan bahwa memang tidak konsisten gitu. Artinya apa yang ada di kitab mereka dengan kitab kita itu jauh berbeda. Itu yang pertama ya. Jadi fungsi firman itu yang pertama, ya Tuhan harus memperkenalkan dirinya gitu. Karena ya kalau misalnya Tuhan menciptakan manusia terus ternyata Tuhan tidak mau ataupun sungkan ataupun lalai dalam memperkenalkan dirinya, bisa dijamin itu bukan firman Tuhan. Artinya kenapa Alkitab bisa disebut sebagai firman Tuhan? Ya, walaupun itu tulisan manusia yang diilhami oleh Roh Kudus, tentunya diilhami oleh Tuhan itu sendiri. Nah, di Alkitab itu ada informasi mengenai Tuhan itu dari zaman Adam sampai dengan zaman rasul-rasul. Itu yang pertama ya. Jadi fungsi firman-Nya itu sendiri gitu. Nah, kemudian di kitab mereka tidak konsisten. Terkadang dia memperkenalkan sebagai apa dan tidak pernah memperkenalkan diri, karena yang selalu diutus itu selalu yang namanya utusan. Dalam tanda kutip katanya Jibril ya. Kita nggak tahu juga itu sosoknya Jibril atau benar atau tidak. Terus yang kedua, firman itu, nah ini yang kayaknya kekristenan itu ataupun Alkitab itu menang jauh lah dari semua kitab-kitab yang ada ya. Karena memang fungsinya adalah menginsafkan manusia atas dosa. Nah, ini dia nggak kelawan Alkitab. Mau kitab apapun terserah, boleh diadu. Pertama, ada status standar moral ilahi yang luar biasa tinggi dan hampir tidak memang tidak pernah bisa dijangkau manusia kalau dia tidak dibantu oleh Tuhan ataupun dia tidak taat terhadap Roh Kudus. Yang pertama, standarnya hanya di firman Tuhan lah manusia dituntut sempurna seperti Tuhan itu sendiri. Yesus berkata, sempurnalah engkau seperti Bapakku di surga, seperti Bapa di surga sempurna. Itu nggak ada di kitab-kitab lain. Kenapa saya yakin Alkitab ini adalah firman Tuhan? Karena standarnya itu benar-benar standar yang beyond logic gitu, di luar akal sehat, di luar kemampuan nalar kita gitu. Bagaimana manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kemudian dia dituntut untuk punya standar ilahi. Tapi kalau di Alkitab semua terjelaskan. Karena memang penciptaan manusia di awalnya seperti itu. Punya standar yang luar biasa ilahi gitu kan. Adam diciptakan dengan kemampuan ataupun potensi ilahi, bukan potensi ya. Artinya dengan kodrat ilahi. Tapi ketika Adam memilih tidak mendengar lagi Tuhan, nah artinya potensi itu mulai secara lambat laun itu mulai hilang. Nah disinilah memang yang menjadi keyakinan saya secara pribadi dan secara intelek gitu, bahwa di Alkitab ini terlihat Tuhannya itu
menginginkan atau mensyaratkan suatu hubungan. Nah, disinilah memang yang jadi suatu tolak ukur bahwa firman Tuhan itu adalah, bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Karena hanya Alkitablah satu-satunya kitab yang berbicara tentang hubungan. Dan terbukti ketika Yesus menjadi manusia, untuk berhubungan, untuk memulihkan suatu hubungan gitu. Jadi polanya saya lihat konsisten gitu kan. Artinya ketika Tuhan mengungkapkan dirinya siapa, nggak berhenti sampai di situ. Jadi Tuhan yang kita sembah itu bukan Allah yang sembah agnostik ya, ataupun kepercayaan RT6, Allah yang seperti tukang jam. Ketika jam itu sudah jalan, ya sudah secara secara mesin mekanik dia akan berjalan sendiri gitu kan, tanpa perlu pembuat jam itu intervensi ataupun ikut campur gitu kan. Sama seperti sesembahan RT6 itu kan dia kasih kitab, kasih satu agama, sama kasih satu nabi, sudah urus sendiri gitu kan. Saya nggak urus urusan keseharian kamu gitu. 3 ini cukup. Nah, sementara di Alkitab ini beda. Tuhan itu sendiri nggak cuma Yesus sendiri yang turun ke dunia gitu. Ketika Yesus naik, dia minta penolong, Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu juga sama, baik itu Bapa, baik itu Kristus, baik itu Roh Kudus, mereka menyaratkan ataupun mereka menginginkan suatu hubungan. Nah, setelah itu ketika mereka nggak cuma ya tadi ketika kita dituntut sebagai sempurna, mereka menyediakan provision, menyediakan semua atribut-atribut, semua hal-hal yang dibutuhkan untuk kita bisa menjadi sempurna. Bahkan di Alkitab ini satu standar yang bisa dibilang luar biasa mulia gitu kan. Tertulis nanti mungkin teman-teman bisa bantu saya. Kalau kita tahu kita harus berbuat baik, tapi kita nggak berbuat baik, itu aja udah dosa. Bayangin standar dari Alkitab ini luar biasa gitu kan. Mungkin nanti setelah ini saya akan cari ayatnya. Itu mudah ya cari ya. Misalnya kita tahu harus berbuat baik, tapi kita nggak melakukannya, itu aja dosa gitu. Jadi dosa itu nggak cuma kita berbuat jahat, meleset dari perbuatan baik, meleset dari apa yang disampaikan Tuhan itu sendiri gitu kan. Itu udah dosa gitu. Nah, sementara di kitab mereka mengawini istri anak angkat itu aja ya secara moral itu kan nggak amoral ya gitu. Terus kemudian kawinilah 1, 2, 3, 4 gitu. Itu justru firman seperti itu katanya kan dalam tanda kutip, itu aja secara moral Alkitab sudah dosa gitu. Jadi bagaimana Alkitab ini terlalu superior kalau dibandingin kitab RT6. Nah, setelah Allah menyediakan provision, kemudian dia menuntut bahwa setiap orang yang percaya kepadanya untuk bertumbuh menjadi dewasa. Dan di buku ini, di Alkitab ini, yang adalah firman Tuhan, itu ada manual booknya gitu. Kalau memang kamu mau bertumbuh, ya kamu harus taat. Kamu harus terus menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan, baca firman tiap hari, kemudian melakukan firman itu dalam keseharian kita, kemudian ada tantangan segala macam, kita bisa menang dan kita lebih dari pemenang gitu. Jadi nggak cuma sekedar kata-kata motivasi, tapi kata-kata inspirasi yang menguatkan. Nah, inilah yang salah satu yang menjadi saya yakin dengan firman. Karena ini nggak cuma sekedar buku, tetapi ada Roh Kudus yang menjadi penterjemahnya apa yang dimaksudkan dari Alkitab ini. Inilah yang menjadi suatu paket yang lengkap ya. Jadi nggak cuma ditinggalin tulisan-tulisan, tapi ada satu pribadi yang mengajari kita setiap orang percaya untuk memahami arti tulisan itu sendiri, dan kemudian kita bisa mengimplementasikan tulisan itu sendiri berdasarkan kekuatan dari Roh Kudus. Nah, jadi apakah Alkitab itu firman Tuhan? Ya jelas. Pertama ya tadi Tuhan menyampaikan memperkenalkan dirinya supaya kita juga bisa tahu apa yang menjadi kodrat ciptaan kita. Kemudian yang kedua, Tuhan juga melalui Alkitab ini dia menuntut suatu hubungan yang intim dan intens dan konsisten. Terus yang ketiga, nggak cuma sekedar hubungan, dia juga menyediakan apa yang kita butuhkan untuk supaya kita terus menjalani destiny yang sudah Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita, baik itu destiny pribadi ataupun destiny korporat ya, artinya ada destiny dan pelayanan kita. Terus kemudian yang terakhir, nggak cuma seperti itu, dia menuntut kesempurnaan dari setiap kita, setiap orang percaya. Dan kesempurnaan itu ya kita bisa baca dan kita bisa bertanya, kita bisa minta bimbingan, kita bisa minta arahan kepada pribadi Roh Kudus. Jadi benar-benar paket komplit yang nggak bisa diganggu gugat lagi menurut saya sih. Ya silakan Bro John Timothy, kalau teman-teman yang mau menambahkan silakan.